Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Semaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu muttafaqun alaih. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Islam, Bapak, Ibu, para tokoh-tokoh masyarakat, aku ini mama ibu lama jadi partai sudah tentang anak-anak kami remaja-remaji, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihnya tanpa bilik kasih, sayang yang tidak terbilang. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita hidup dan kehidupan di dunia ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin. Kemudian telah selesai melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 20 Sya'ban. Tentunya lebih kurang sekitar 9 hari lagi ke depan, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia. Bulan agung, bulan yang menjadi penghulu di antara sekalian bulan, yakni bulan suci Ramadan. Saking agung dan mulianya bulan suci Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila bulan suci Ramadan datang, maka dibukakanlah seluruh pintu-pintu syurga, ditutup seluruh pintu-pintu neraka, dan dibelenggu seluruh syaitan. Itu hanya terjadi ketika bulan suci Ramadan datang, tidak terjadi pada bulan-bulan lain. Dan tidak ada riwayatnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu pada bulan-bulan selain Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita ibaratkan bulan suci
sebelum kedatangannya kita sudah mempersiapkannya dengan matang. Ulama-ulama salaf masa lalu 6 bulan sebelum kehadiran Ramadan persiapannya sudah matang. Kalau kita tanyakan ke dalam masyarakat Islam sekarang, kan 9 hari lagi Ramadan bertiba, apa persiapannya untuk menyambut kehadiran Ramadan? Mungkin ada sebagian kita yang belum mempersiapkannya sama sekali. Pinan jali kalau orang puasa, tarawih orang tarawih ayonya. Tapi ditanya persiapannya ini malu nadul. Sekurang-kurangnya jauh sebelum kehadiran Ramadan kita sudah menyambutnya. Sekurang-kurangnya dengan ungkapan selamat datang. Dalam bahasa Arab, selamat datang itu bisa dengan ungkapan ahlan wa sahlan, bisa juga dengan marhaban. Ahlan wa sahlan biasanya diucapkan ketika menyambut kedatangan tamu, fisiknya jelas, bentuknya jelas, rupanya jelas, maka kita sambut dia dengan ahlan wa sahlan. Misalnya Bapak Presiden datang ke Sumatera Barat, maka kita sambut dengan ucapan ahlan wa sahlan ya Raisal Bilad. Selamat datang wahai kepala negara. Tapi kalau tamu agung itu secara bentuk fisik tidak dapat dilihat, tapi hakikatnya ada. Misalnya waktu, masa, hari ini kok hari Minggu, hari Ahad. Kan tidak bisa kita lihat wujudnya hari Ahad itu. Tapi hakikatnya ada. Kita sepakati sekarang adalah hari Minggu atau hari Ahad. Ramadan secara bentuk wujud fisik tidak bisa kita lihat bagaimana bentuk Ramadan itu. Kita tidak bisa spesiali Ramadan itu maka palu, maka telingo, maka kaki. Tapi hakikatnya ada. 9 hari lainnya datang, maka kita sambut dia dengan ungkapan marhaban. Makanya Bapak Ibu, lebih sering kita mendengar marhaban ya Ramadan dibandingkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sebentar lain untuk syariat Bapak Ibu saji, salah, di sekolah, kampus, kantor, persimpangan jalan, aku dipampang gitu, marhaban ya Ramadan. Boleh yang bersangkutan dewan, pemimpin awak nah selama kau nak nampak dewa wajahnya, nah subantali keduanya, atagak di jalan, marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Patanggal ada nampak-nampak ada kau muncul. Ya kan masalah saja. Artinya kan dia menyambut kehadiran Ramadan dengan sukacita, bukan dukacita. Sanang hati. Ya Bapak Ibu, sanang hati rasulnya Ramadan berketiga. Adalah betul-betul Rasulati. Ramadan ketipu lepas puasa lah siang hari itu, rasai gitu. Apalagi nak coba merokok tu serta, bukan nak betul saya merokok ke siang tu. Malam lah terawih lu letak mengaji. Kan ada tawayang itu juga. Tapi mandangnya Ramadan tu saja terasa sebuah kebahagiaan jiwa ragawan. Karena Ramadan tu Bapak banyak berkah. Momen di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Di hari lain tak bisa datang Ramadan itu berkumpul, ya kan? Makan sahur bersama, berbuku bersama. Itu kan Ramadan yang bisa menyatukan. Merantau itu jauh-jauh
tabayang dia wak buat. Kalau satu Ramadan wak tabayang bersama-sama baru saji, bersama berbuku, sama berbuku, sama pulang kampung, bahagia sama keluarga. Ya kan? Kalau tabayang dia wak Ramadan. Walaupun Ramadan lebih buruk. Nah, kalau kita lihat dalam kalimat marhaban itu sendiri sebenarnya sudah tergambar hakikat Ramadan. Marhaban itu terambil dari kata rahbun yang berarti luas atau lapang. Dari kata itu nanti muncul kata rahbah, sebuah tampik yang lapang dan luas bagi sebuah kendaraan, katakanlah semacam sebuah showroom. Kemudian kendaraan tadi masuk ke dalam showroom tadi, diservis, diperbaiki, dicuci. Kalau oli dan hitam ditukar, dan bunga dibarasian, dan pecui dan tangga dipelot. Kemudian setelah keluar dari showroom besar tadi, kemudian melakukan perjalanan berikutnya. Maka Ramadan adalah bulan penyucian. Maka tidak salah orang mengatakan Ramadan adalah bengkel ruhani bagi umat Islam. Nah, bayangkanlah Bapak Ibu, selama sabali bulan kita melakukan perbuatan dosa, datang sebulan makuin selama sabali bulan. Setahun berapa bulan Pak Ibu? Berapa bulan setahun? 2 balik. Sabali bulan itu babi dosa. Datang sebulan makuin sabali bulan. Coba bayangkan Bapak Ibu, selama sabali bulan kita babi dosa. Berapa banyak dosa? Ada Bapak Ibu yang pernah mencatat dosa selama sabali bulan. Buat buku cik juga catatan dosa. Tak catatan hutang dulu Pak. Kalau Abang Gali kan banyak catatan hutang lebih Pak. Nah, kini bek catatan dosa. Kalau sabali bulan kita babi dosa, kita catatlah setabah Quran Bapak. Dosa mata, dosa telinga, dosa muncul, dosa tangan, dosa kaki, pikiran, dosa hati. Kalau kita kumpulan Bapak Ibu lah banyak catatan dosa. Kalau seandainya wujud materi lamang gunungan, kalau seandainya dosa tadi itu bagaikan bintikan hitam yang ada di wajah kita ini. Sabali bulan kita bawa dosa, setiap dosa bangka, setiap dosa bangka. Berapa banyak bangka tu? Mungkinlah bangka wajah waktu selama sabali bulan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahman dan Rahim. Didatangkan sebulan-bulan suci Ramadan bermakui selama sabali bulan. Semua ibu-ibu mencuci. Ibu-ibu boleh mencuci ya? Ada yang mencuci? Mencuci hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tak kumpul pakaian yang semua. Anak balimo, ibu, suami, istri baru ala 7 atau 2 dari Senin sampai ke Sabtu. Berapa banyak pakaian semua? Datang hari Minggu mencuci, masukkan ke dalam mesin cuci, agi rinso, apakah? Apa yang keluar? Keluar daki. Daki itu kalau di diri awak dosa. Jadi Ramadan itu memang bulan penyucian, tapi dengan syarat harus berpuasa. Harus satu menegakkan qiyam Ramadan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengatakan hasil ada amalnya. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, tarawih dan witir, barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir mencari malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka hasil disebutkan oleh Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Apa bagi orang tak berpuasa? Ramadan tiba puasa indah. Ramadan tiba tarawih indah. Ia ada penyucian. Tak ada penyucian juga. Bagaimana itu? Sebab yang mensucikan itu sebenarnya bukan Ramadan. Yang mensucikan itu adalah amalnya. Mu'adz bin Jabal mengatakan innal arda la tuqaddisu ahadan innama yuqaddisu amal. Tempat engkau tinggal tidak mampu membuat kamu jadi suci. Tetapi yang membuat kamu jadi suci adalah amalmu. Bapak Ibu, awak tinggal di samping musaji, ndak kamu saji awak semayang. Ali bisa suci tu, ndak tampil tu kamu suci tu. Awak lahir di samping Ka'bah, sehari-hari di Masjidil Haram, ndak beribadah tu, ini jadi penyucian. Nah, karena hakikat penyucian itu Pak adalah amal awak kerajuan. Aduh, orang datang Ramadan siang bongkok, orang puasanya bongkok, orang puasanya makan. Lihat apa penyucian bagi orang begitu? Tidak. Jadi jangan mimpi lo Bapak Ibu Ramadan kamu menyucikannya. Ramadan hanya ruang waktu yang diberikan Allah. Masuknya ke ruang waktu itu nyoba mencuci. Sama aja baju tadi Ibu. Kalau tadi cuci baju tadi le jadi berasia tuh. Le bisa baju tadi berasia saja seorang. Kalau nak cuci, mencuci itu adalah amal. Puasa Pak, tarawih Pak, baru penyucian terjadi. Jangankan orang tak berpuasa, jangankan orang tak melaksanakan salat tarawih. Nak puasa salat tarawih saja lu dia jaminannya Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya hasan, rubba sha'imin laisa lahu min qiyami illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sa'at. Seringkali orang menegakkan ibadah puasa mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali yang dapat adalah al-ju'. Apa artinya al-ju' Ibu? Lapar. Seringkali orang menegakkan qiyam Ramadan, mereka tidak dapat apa-apa dari qiyamnya kecuali yang dapat adalah lita, as-sahar lita. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, puasa sebulan, tarawih sebulan, hasil natur. Anda Ibu kita mencari orang puasa, cari orang puasa Bapak Ibu. Wajah pucik, mata sayur, abibia paca-paca, bajalan atau tanah kurupanya puasa nak makan. Enak dibaulah payah orang puasa Bapak Ibu. Pak Bu, ayo. Kami puasa. Orang puasa kau cok mengantuk apa Ibu? Lima-lima saya tersandarnya lalu. Itu ciri orang puasa. Ya tak yuk murah kita lalu ke puasa kau. Setiap lalu. Kita tak lalu puasa tu. Lama hilang. Bisa pagi kau biasanya kan apa? Wih, Ibu jong-jong puasa je lihat telah kampi bagi. Sarawak rasa turun. Hasilnya orang. Bapuasa orang
ulah kece urang Minang. Arang Nabi alan Ibu arang Nabi basi binaso. Anak ini tidak tentu betul-betul Minang tu mata tentu dan anak ini baik. Anak ini di rumah sini bahasa Indonesia, ini orang Minang. Orang Minang asli ini bahasa Indonesia di rumah. Apa cara itu? Mata tentu je Minang kapau. Di mana kamu tadi kadang manusia seraya lo tu tak lo manusia asli lo. Abang jajak anak lo Minang salah. Lo tahu orang Minang apa? Arang Nabi basi binaso minyak abi sabalala. Umpan Nabi ikan ada. Kalau payah manusia pakai kepilawi mereka. Hari lapan yang menganggap umpan Nabi bolong sebulan. Aku mau tu bang. Bapak sulit sebulan. Alalita akui pada lembut hasil adoro. Ikut Rasulullah banyak punya. Banyak orang seperti itu tu bang. Supaya itu tak terjadi kata dia awak baik. Kan 9 hari datangnya. Berhari Ramadan datang lebih baik. Siaplah yuk sama tangan persiapan. Setidaknya hampir persiapan. Hampir persiapan. Barang persiapan Ibu. Barang persiapan anak-anak Pak. Ibu ini pertanyaan rumah lah. Ada lebih pertanyaan, ada lebih dia. Kan ada dia kan? Jangan lalu-lalu cari Pak kembali. Ada pertanyaan. Ada ampe persiapannya. Barang? Kadang-kadang ampe. Kok kadang-kadang lo kok ada pe. Kalau tak kadang-kadang awak ada pe tu. Ya kan? Atakan betul cuy mari. Nan pertama persiapan jasmani. Apa yang dikatakan persiapan jasmani? Sehat jasmani. Sihat bukan. Karena berpuasa sebulan, tarawih sebulan. Kalau nak sihat jasmani, malu bisa tu puasa. Mata tu besok puasa kinilah darawat masaki. Maka kini ko Pak Ibu untuk menjaga kesehatan jasmani ko tergantung dari awaknya apa. Tuhan tak ada menzalimi awak. Jauhi hidup stres, jauhi awak dengki ke orang lain. Makan selalu non original. Jadi insan-insan saya makan zat kimia, makan apa? Banyak-banyak kimia. Acu olahraga. Ya Pak Ibu. Jangan cuma mengandung di muka utara Pak Ibu. Acu olahraga. Misalnya saya selalu subuh aku jalan-jalan, betul-betul. Tapi penuh belakang. Sehat Pak Ibu. Ya kan? Hari Minggu tua ibu-ibu sengaja badan. Dua bapak-bapak ibu-ibu kalau lagi dulu olahraga jangan terlalu olahraga karir. Aku mulai 70 tahun main di bulu tangkis atau pasti bisa kaca-kaca. Tagak itu kau nyawa awasnya. Ya kan? Bapak perintah tu puncak tu pataki yo, mulai ada sekian. Aku biar mau ke sana. Kalau nak gaya itu Pak Ibu olahraga biasa olahraga senam, ya kan? Ya bapak pendiri Pak Ibu itu menjaga kesehatan. Rasulullah pada bulan Rajab Sa'ban ko Pak Ibu supaya fisik bisa kuat, beliau rajin puasa. Atau istilah sebelum olahraga namanya orang berkah. Pemanasan dulu. Sebelum main bola, kan tak langsung main bola. Pemanasan adalah ketik kan. Supaya apa? Supaya full. Orang pemanasan sebelum berolahraga. Supaya nak tanggang badan itu. Aku baru selesai bola, aku alas sakit lo gak makanya perlu Pak Ibu cari ada orang kalau tak biasa puasa pada bulan Rajab Sa'ban, cari puasa pertamanya, pada orang matinya puasa. Tak pun tenanggur Pak Elek, bisa menanggur jadi lebih tinggi tu. Kalau nak kebiasaan Pak, puasa
lama pulang nampak. Tak dapatnya kerajaan si anak. Bapa dapat kerajaan dan kisah kerajaan. Puasa. Bapa nak kalau berisi pilihan, bapa puasa. Dan kalau si pilihan bapa puasa. Sehingga alasan baik pun tak tahu si dunia kerana apa puasa. Puasa saya alasannya. Nabi berjihad belum puasa tu pak. Perang Badar terjadi belum puasa. Aku alamat kalau tak kebiasaan puasa tu baik tu. Maka dua rohani harus berhasil terkait dengan Allah, bertaubat wa minta ampun wa beristighfar wa rajin. Jo manusia wa paralu fa'fu wasfahu, meminta maaf satu sama lain. Ya Pak Ibu? Meminta maaf dari nak ketik, dari bawah kaki. Ibu misalnya selama sampai 5 bulan tidak pernah berdosa ke suami. Yang minta maaf apa? Ibu ke suami ibu atau suami ke ibu. Ibu minta maaf ke suami selama 5 bulan tidak pernah berdosa. Assalamualaikum tidak pernah taidam. Mau aji apa kalau seorang begini nak do Pak Ibu, lebih ibu makin maidang aji ke salim cepat. Enak, ibu. Dia tu maidang aji ke suami lain. Ada jarang. Jarang siapa. Terus tu kadang lalu ibu ko dia cucian dia lalu apa dia lalu seorang. Ya bu. Justru ketika apa nak tua ko ibu harus melayaninya ketika muda. Nak tua ko nak perlu dilayani Pak Ibu. Ibu sibuk berjalan kamari di masjid itu apa orang tu memandang rumah. Dah kabel leh. Ya kan? Ya bu. 5 pen suami lain. Kurang cepat. Ini buktinya pak kapak tu tanya ibu tu. Lama-lama semua dia pak seorang kota tadi. Kalau sama mau jalan di masjid kedua kota. Pak teman nanti kadang pagi nak makan. Baju lah sama-sama mestinya urus. Bunyi lampion tak makan bagai baju basi langkah. Itu tak ada ibu urus tu. Suami ibu tu. Ya kan? Kayak tahu malah ada sebulan ada sibuk kalau lagi. Kan ibu tu maka tu bukan dia. Tak melayani suami ibu lain ketika urus tu yang kalau lalu ibu tak tahu. Kini tak minta mana kadang-kadang gue dia kopi bagi dia. Awak punya tangan ambil orang itu. Ada itu lagi kayak apa? Itu harus layani. Nak bisa ini menurut riset pak. Tidak tu bini-bini ko melayani suami ini bagi ambil air saya bayar ini pak. Buktinya setiap pagi orang dekat toko makan lontong tiap pagi apa kok. Bapak kalau kita bini tak ada masak di rumah, bini ku kilo yope kok. Kilo yope tu. Facebook orang akan jual saya. Nah TikTok goyang menjual. Oke dah setiap canggih sejak goyang tidak. Kau banyak orang nonton pak TV. Lagu 10.000 orang menonton belum pakai tile lah. Ya kancang. Kalau bentuk TikTok, Facebook tu menjadi orang gilo, baru tonton orang. Kalau sudah macam-macam aku ada orang nonton kawan. Jadi minta maaf ibu kapas. Nah, orang ada yang timbul itu selesai. Termaaf kalau capek ujung kalau capek tangan tajam buat capek kaki talangkan. Ibu, jangan pernah minta maaf ke suami nama dia nakal salah ngomong. Enak. Kalau kasar telapak tangan suami itu menolak berubah terima. Anda berterima kasih ke suami itu. Abang kecil bagi yang bebas itu, kok banyak kok bagi apa tu saya beri kok. Saya lihat suami buang, bami, botol, bonda. Ini suami menolak berubah, kan saya tambah diri ya. Bersyukur sebagai seorang suami. Ini terasa salah mokok pada ibu ke suami minta maaf.
Lihat tuh ibu mau tangan tak ikut atau ini pak. Bilo tuh. Kalau sampai bulan tak turun. Nah, ke Ramadan ketipu lah bilo. Kalau tak boleh tu, baru baca kakaknya suami istri tadi. Situ pulang coba cakap, dia pulang coba tangkap, dia pulang api yang baca, dia pulang agalai baca. Terpodo tak bayur suami istri. Apa tak berposo tu pak? Apa berposo tu? Poso tu bapak ibu tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan awak pun banyak pak poso tu hubungan sosial tu pak. Dua tetangga bagai selalu sapu. Lalu tamu buang di tetangga di pasar. Ada sapu. Assalamualaikum. Ada sapu gini pak. Ini tak mau tak. Berjalan kadang-kadang jodoh tak mau mengalaskan. Awak semua bertetangga. Baru bagi pembukuan ke tetangga. Awak selalu selesai tetangga. Ya, sama-sama awak kaum muslimin musaji pak. Lai sama-sama kamu saji, lai sama-sama menghadap ke arah kiblat, arti baca, arti batang-tangka bagan dua tu. Aduh sama-sama pegu sebagai pada belok. Aduh nak pegu. Ada tak sama-sama jamaah musaji kau nak belok tak? Ada tapi tak disikor. Ada tak disikor. Kalau disikor tak tu. Kalau mungkin kecil. Kecil tu kumpul banyak pak. Kadang terlambat semayang ni kalau dia baca kak, nak namun apa yang dia doa? Kalau baca kak, anak diselesaikan tu. Dan namun awak di masyarakat ko bapak ibu baik pada awak di Tuhan saja bapak ibu di masyarakat ko tahu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang dia bilang? Tak pernah menyapu, pulang nak tentu. Baru cara aku muslimin. Al-Muslim lil-Muslim Kal-Bunyan Yasudu ba'duhu ba'dah. Pak Rasulullah kalau selesai semayang masuk ke jamaah menuli anggur baik sekian banyak membaca konteks Rasulullah masuk jamaah itu sebenarnya bukan belo tunduk bukan itu makia tuntunan ke jamaah. Hei siapa berlari tak apa nampak kemana yang Rasulullah dia sakit ya Rasul. Mari kita lihat. Mulai itu Rasulullah di Musaji gue baik. Aku tinggal 10 tahun di sini orang tak tahu ya pak. 10 tahun tinggal di situ orang tak tahu ya. Paling tak orang tahu apa yang gue itu, apa kecamatan itu, apa kampung itu, ibu 60 itu seorang tahu namanya. Tandul dan bersosial. Nah sapu-sapu kadang jamaah tu pada pepe tahu bahwa masing-masing. Aku di mapa tu tidak. Kau pak kau suku. Dah sama suku ini juga pak. Kau tak dapat datang nama orang tahu tu pak. Tu perlu assalamualaikum. Tu diajarkan Rasulullah itu assalamualaikum. Maka bapa. Hari mapa tinggal di ada kampung pak. Antar sana awaknya guys itu suku ya guys. Kalau dapat sapu-sapu, pak akan suger, dan usaha sekampung ya, nah, itu nanti hilang di masyarakat perkotaan begini. Itu nak perlu selesai pada kutipu. Hablum minallah wa hablum minan nas wa baras dia satu. Supaya tak betul-betul poso itu, kau poso betipu wa sakit hati dia jurang. Amilo bisa kita berpuasa yang benar menurut tuntunan Rasulullah. Nah, yang ketiga persiapan ilmu. Tidak akan mungkin kita berpuasa itu bisa sempurna. Tidak akan mungkin hasilnya baik kalau seandainya tidak ada ilmu. Bapak Ibu membaca dalam kitab Syiar Al-Kubara karang oleh Imam Ghazali. Imam Abu Hanifah itu mengkhatam Quran 60 kali dalam puasa Bapak. Imam Syafi'i dalam manaqibnya membaca 60 kali mengkhatam Quran di bulan puasa. Imam Ahmad bin Hanbal 30 kali sampai 60 kali di luar salat. Itu boleh tu ayo. Berarti baca Quran sekali pak ada yang baca apa main game macam apa. Karena dulu tak tahu apa.
Quran tu mapaci dari bau orang mapaci apa di amor itu mapaci Quran bos. Ya kan kadang-kadang Ramadan Pak lalu duduk di lapau. Duduk di tepi jalan metong-metong lewat udah lewat. Anja ambil Quran ko baca Quran ko Pak. Ya kan? Kalau 60 kali Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, berarti barangkali khatam sehari itu Pak. 2 kali khatam sehari itu. Apa kok bisa? Tentu bisa Quran saya baca. Awak enggak kadang-kadang Pak Ibu, justru di bulan Ramadan kok menggali paling banyak Pak. Wah pasal tu saudara kapal tanah Jawa. Menggali abi waktu sebelum terakhir abi dia menggali aja makan bisa. Allah kira tu pikir dia tapi nak dapat berkah Ramadan tu ni. Kau nak baca, dia kau ingin Bapak Ibu balik Quran sih. Keceng karena aku Quran Quran apa? Bukan dikata Ramadan. Ya Pak. Nah tu komitmen dulu. Mau Quran siapnya awak bertuju di rumah Quran siapnya. Itu nak mungkin Quran siap tu baca 7 orang Pak. Quran kau tak kamah, dia boleh pasal lebih. Kalau Quran tak kau kau tak setipu. Oto terbalik rumah, terbalik Quran campur di rumah. Kau dapat barang orang anak banyak dulu Qurannya nanya. Sebab kalau kita menghantam tu Bapak Ibu ada talinya Pak. Misalnya baca Pak, justru barang Pak tanggul Pak. Justru baca. Tapi kalau baca Quran itu saja nak nampak tahu awak tahu tu kau cek Quran kau. Komitmen Bapak Ibu merasa komitmen bisa sih. Bapak Ibu setidaknya bisa menghatam Quran agak sekali. Baru musnya sebulan 30 hari. Al-Quran berjuz 30 juz. Berarti berjuz kita baca sehari. Sajuz lah bisa kita baca sehari Pak. Sajuz itu berapa lembar Pak Ibu? 10 lembar. Baca 2 lembar setelah salat 5 waktu. Subuh 2 lembar. Zuhur 2 lembar. 2 lembar buat wadai maksudnya. Asar 2 lembar. Maghrib 2 lembar. Isya 2 lembar. Apa lembar tu? 10 lembar sahabat tu satu hari. Kau tak apa? Nak tu. Kadang-kadang Pak Ibu kalau selesai semayang tu asabalun talak buang di lantaan, peci kain sarung di lantaan dia Quran tu Pak baca di lantaan. Jangan P dari peci. Kalau P peci malayang makam-makam. Komitmen pada tu yang yakin Bapak Ibu bisa menghatam Quran. Ali berjanji Pak Ibu tu. Li bisa menghatam Quran sekali saja. Menghatam Quran selama bulan puasa sekali. Libat janji Bu. Libat janji ju Allah. Ya sabana. Aduh tak mau berpakam baik. InsyaAllah. Atau nak nampak atau mencari Quran lain. Aduh teropong macam itu teropong. Anda dapat nampak saya cari Quran balik Ustaz baca dalam penerangan. Itu namanya persiapan ilmu. Tidak ada ilmu itu Ramadan. Baca, puasa dengan sempurna. Kadang ada orang baik. Tidak ada je makan sahur dengan puasa. Itu puasa yo. Itu tuntunan Nabi begitu. Kadang orang itu 3 buah kurma. Kau nak tahu siapa? Maka kue badan. Taruh kadang-kadang baik buku tu. Kalau ada buku menurut tuntunan Nabi itu 10 minit itu dua dari sampai buku dia. Ikutlah buku orang merokok-rokok di diam je leh. Dua ekor beberapa saat lagi dia dari padang lemak. Terus ni leh. Pintu berbunyi Allahumma laka suntu. Ambil itu kurma, enak madu. Setelah itu semayang. Enak sudah semayang tu pulang naik makan leh. Kena Allahumma laka suntu langsung kuaya cintur uwe lape monde enak si apa anu
akola, kacang padi, jagung, ubi, masuk satu licin beri. Malah tentu Nabi gitu. Abe ko lapor apawi labari namanya lagi dia. Ada tak itu ya. Aba ko na pitarawian ni natawan mako pitarawian. Baka na tampagi bisi sebenarnya. Cuma yang magri na mo begitu. Itu kan sesuatu kena Nabi itu. Ya kan? Anak terakhir angka B. Persiapan harta. Nabi dermawan Pak di bulan Ramadan. Dalam Ramadan lebih dermawan. Jadi berapa sehari tarawih itu Pak Ibu asalnya binti kurang-kurang 10.000. 5.000 untuk musaji, 5.000 untuk anak yatim. Itu ibu biar atau ibu musaji. Ibu biar minta surga nanti gila tuh surga Firdaus ya Allah. Jannatul Ma'wa bapak ibunya. Di bapak ibu sekurang-kurang masuk pintar tarawih murti 10.000 ya. 5.000 untuk musaji, 5.000 untuk anak yatim. Dan ibu dia apapun bagi dia. Kadang ibu kok sibuk-sibuk nanya. Sibuk musaji, sibuk anak yatim. Inginnya apa surga apa? Surga Firdaus. Kadang ketipian kau lewat ke muka itu isi. Atar gen merekur satu. Katakan itu baik mah. Jamaah 2.000. Pertanyaan. Sebenarnya tembak. Dan untuk Bapak Ibu pertanyaan kan? Anak-anak kita. Pertanyaan pertama adalah Mas Pak tadi baru pertanyaan Pak. Semalam Ustaz. Hah? 10 bulan kita kerja, ukuran 15 gram. 10 laki-laki 10 ribu. Deh. Enggak boleh. 50.000. Pada pelanggan. Nah, pertanyaan agak susah. Tanpa suci buku. Tidak boleh mencari buku. Sebutkan apa yang bersih benar kelakisian yang paling capek tangan capek 50.000. Ikut PT asli beliau. PT asli kok. Nak. Nah. Wala pernah yang bilang kayak orang jual 50.000. Mulai THR lebih mau pernah 50.000. Nah, THR ya. Nah, ini 50.000 pertanyaan.